Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan saya Yohanes Kalo, Prodi TPKA dengan NRP 5721311373. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi bisnis. Sebelum masuk ke materi, ada 10 poin yang akan saya bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, apa itu komunikasi dan komunikasi bisnis? Yang kedua, bagaimana komunikasi yang baik dan efektif? Yang ketiga, manfaat komunikasi yang efektif. Yang keempat, karakteristik komunikasi yang efektif. Yang kelima, proses dalam berkomunikasi. Yang keenam, fungsi komunikasi. Yang ketujuh, bentuk komunikasi. Yang kedelapan, apa fungsi komunikasi? Verbal dan non-verbal, serta etika dalam berkomunikasi. Dan yang ke-10, hambatan apa saja yang terjadi dalam komunikasi dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut. Yang pertama kita masuk ke poin pertama, yakni pengertian dari komunikasi dan komunikasi bisnis itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi itu adalah pertukaran informasi antara individu melalui simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Sementara komunikasi bisnis itu sendiri merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi non-verbal untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua adalah bagaimana komunikasi yang baik dan efektif. Di sini ada dua poin komunikasi yang efektif. Yang pertama, komunikasi itu apabila dianggap efektif itu jika komunikasi memahami pesan dengan benar dan memberikan respon sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunikator. Yang kedua, komunikasi yang efektif itu membantu mengatur arus kerja, memperbaiki hubungan bisnis, meningkatkan citra profesional, dan memberikan berbagai manfaat lainnya. Itu adalah beberapa komunikasi yang efektif. Selanjutnya, apa manfaat dari komunikasi itu sendiri? Berikut adalah beberapa manfaat dari komunikasi, antara lain yaitu sebagai pemecahan masalah lebih cepat. Yang kedua, pengambil keputusan lebih mantap. Terus produktivitas lebih meningkat, arus kerja lebih mantap juga, hubungan bisnis bahkan promosi juga lebih jelas, citra profesional lebih meningkat, dan respon stakeholder lebih meningkat juga. Poin yang kelima yakni proses apa saja dalam berkomunikasi. Langkah yang pertama yaitu pengirim mempunyai ide atau informasi untuk dibagi. Terus selanjutnya pengirim itu dia menyediakan ide. Yang ketiga, pengirim mengirimkan pesan. Terus selanjutnya penerima yang menerima pesan. Yang kelima, penerima mengartikan pesan. Terus penerima mengirim umpan balik. Dan selanjutnya umpan balik juga perlu disandingkan, dikirim, dan diartikan. Selanjutnya adalah komunikasi nonverbal. Jadi komunikasi nonverbal ini adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa kata terucap dan tertulis. Jadi komunikasi nonverbal ini memiliki sifat yang pertama kurang terstruktur sehingga sulit dipelajari, terus spontan dalam hal penyampaian pesan, terus sifatnya efisien. Terus komunikasi nonverbal juga mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap kebenaran pesan-pesan yang disampaikan lewat bahasa atau isyarat. Selanjutnya adalah apa fungsi komunikasi dari nonverbal. Jadi fungsi komunikasi nonverbal ini dibagi atas 5. Yang pertama yakni repetisi. Repetisi ini fungsinya untuk meyakinkan, misalnya
Setelah mengatakan penolakan, kita menggelengkan kepala. Terus yang kedua adalah substitusi. Substitusi ini menggantikan lambang-lambang verbal, misalnya tanpa sepatah kata kita berkata, kita menunjukkan persetujuan dengan mengangguk-angguk kepala. Terus yang ketiga kontradiksi, yaitu menolak pesan verbal atau memberi makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya Anda Anda memuji uh, prestasi teman dengan mencibirkan bibir atau berkata hebat, kamu memang hebat. Yang keempat adalah komplainan, yaitu melengkapi dan memperkaya makna pesan nonverbal. Misalnya air muka Anda menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak terungkap dengan kata-kata. Terus aksentuasi itu menegaskan pesan verbal atau menggarisbawahinya. Selanjutnya dalam berkomunikasi juga tentunya ada etika dalam berkomunikasi. Jadi etika dalam berkomunikasi ini yang pertama itu individu yang beretika, terus pemimpin perusahaan yang beretika juga, dan yang ketiga kebijakan dan struktur yang tepat untuk mendukung pemilihan keputusan dan tindakan yang etis. Terus hambatan apa saja dalam komunikasi? Tentu ada 3 yang menghambat dalam komunikasi bisnis. Yang pertama itu hambatan teknis, dan yang kedua hambatan semantik, dan yang ketiga adalah hambatan manusiawi. Kalau hambatan teknis ini timbulnya karena lingkungan yang memberikan dampak pencegahan terhadap kelancaran pengiriman dan penerimaan pesan. Contohnya suara bising, cetakan yang tidak jelas, tidak ada sinyal. Terus hambatan semantik ini itu diungkapkan lewat bahasa. Hambatan ini terjadi karena salah mengartikan makna. Contohnya orang berbicara dengan bahasa yang berbeda menggunakan istilah rumit. Terus hambatan manusiawi. Hambatan ini muncul dari masalah pribadi yang dihadapi baik komunikator maupun komunikan. Seperti emosi atau pikiran kita terlalu sempit. Terus bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Tentu ada 6 cara mengatasi hambatan dalam memperbaiki komunikasi. Yang pertama, meminimumkan gangguan teknis. Terus mengadopsi pendekatan yang berpusat pada penerima. Yang ketiga itu menyesuaikan keterampilan bisnis. Selanjutnya memberikan dan merespon umpan balik yang konstruktif. Terus menjadi sensitif pada etika bisnis. Dan yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi, itu sangat penting dalam memperbaiki komunikasi. Sekian presentasi dari saya tentang komunikasi bisnis. Harapannya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat pagi.